Selamat pagi, para permisa yang saya hormati. Di hari yang berbahagia ini, saya akan berbagi pengalaman, sharing, dan juga merupakan satu kesaksian, di mana saat itu saya berusia sekitar 20 tahun, dan sekarang usia saya saat ini 78 tahun. Jadi kurang lebih 58 tahun yang lalu. Saat itu, saya mengalami suatu sakit yang bisa saya katakan sakitnya itu misterius dan sembuhnya juga secara misterius. Mungkin dalam hal ini para pemirsa ingin langsung mendengarkan apa yang saya maksudkan. Apalagi dengan arti kata misterius itu. Pertama, pada waktu saat saya lagi bekerja, saya mengalami sesuatu yang luar biasa di lambung saya. Sesuatu yang sangat melilit, seolah-olah ada satu benda yang di dalam lambung saya itu membuat sesuatu yang sangat saya merasakan sesuatu yang betul-betul sakit. Sakitnya itu, lambung itu terasa penuh dengan sesuatu, sehingga menimbulkan sesuatu yang terasa sangat keras, melilit. Dan dengan keadaan itu, keluarga melarikan saya segera ke rumah sakit. Dan saya tinggal di kota kecil yang jaraknya waktu itu 74, bukan waktu itu, maksud saya memang jaraknya 74 kilometer dari kota kecil itu menuju ke kota besar di Surabaya. Dan sampai di Surabaya, saya masuk ke rumah sakit. Saya ingat itu rumah sakit Airlangga di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya. Di rumah sakit itu, saya ditangani oleh dua dokter yang sangat berpengalaman pada saat itu, yaitu ahli penyakit dalamnya, dokter internis, Profesor Yap, kemudian ahli bedanya, Dr. Suwiji. Pertama mereka mendiagnosa saya dengan penyakit yang namanya Elius. Jadi penyakit Elius itu menunjukkan bahwa ada usus saya yang terbelit. Tapi saat itu memang nggak ada alat-alat modern seperti sekarang. Jadi diagnosa itu hanya satu perkiraan dengan dihubungkan oleh keluhan pasien. Berjalannya waktu,
ya. Hari itu juga sebetulnya mereka sudah mengkhawatirkan, artinya itu akan diambil tindakan untuk operasi. Namun sebelum operasi pasti dia harus mendiagnosis secara positif, dan alat-alat yang waktu itu ada cuman ronsen. Nah, ronsen itu membutuhkan film juga dan membutuhkan alat ronsen yang dimana saya sendiri pada saat itu tidak boleh digerakkan. Karena dengan pembelitan itu akan terjadi sesuatu yang lebih fatal. Sehingga antara dokter dan rumah sakit mensepakati apa harusnya dapat alat ronsen itu dibawa dalam kamar rumah sakit. Setelah dapat persetujuan, akan dilakukan beberapa waktu berikutnya. Nah, di sini sesuatu yang terjadi saat itu sekitar jam 2, jam 3 siang, dalam keadaan saya sakit, merasakan sakit yang sangat parah. Dalam ruangan itu, ini betul-betul yang saya sharingkan kejadian yang benar saya alami. Jadi dari ruangan itu, di langit-langit, salah satu ujung itu, turun seorang malaikat, dan malaikat itu akan menjemput saya. Nah, dalam penjemputan itu, saya ditawarkan, apa mau ikut dengan dia, dan saya nyatakan, saya bersedia. Dalam perjalanan itu, saya betul-betul merasakan sesuatu yang berbeda. Jadi pada saat saya di rumah sakit itu, keadaan saya itu di tempat tidur, lengan kanan dan kiri saya itu diikat supaya saya enggak bergerak. Tapi saya merasakan bahwa saya pindah dari alam dunia yang ada ke tempat yang baru. Dan di sana saya berjumpa dengan apa yang saya imani sebagai Tuhan saya. Dan tempat yang begitu indah, daerah pegunungan, duduk sesosok orang yang anggun. Begitu saya mendekati, otomatis karena orang itu saya anggap sesuatu yang patut saya hormati, jadi saya datang ke depannya dengan bersujud. Kemudian orang itu bertanya, apa engkau gembira dan suka tinggal di sini? Saya secara jujur waktu itu saya jawab, kalau engkau berkenan, saya masih ingin melihat anak saya yang pertama. Karena waktu itu istri saya mengandung 7 bulan. Jadi tinggal beberapa bulan lagi, saya ingin melihat anak itu. Dari itu, orang yang saya kagumi, orang yang saya hormati, atau Tuhan saya itu langsung mengangguk, seolah-olah mempersilahkan saya untuk kembali. Saat itu juga terjadi luar biasa, ternyata maaf ini, saya harus sampaikan, jadi terjadi suatu di hari yang luar biasa.
diare yang luar biasa mengakibatkan kakak saya yang saat itu menengok saya ikut panik dan segera perawat rumah sakit minta supaya dihubungi Dr. Swiji sebagai ahli bedah saya untuk diberitahukan bahwa ada terjadi pada pasien kondisi sudah lemah karena terjadi diare yang terus-menerus. Begitu perjalanan kakak saya sampai di Dr. Swiji ikut panik. Dia tinggalkan semua pasien pada saat praktek, langsung dengan mobil backup dia ikut kakak saya ke rumah sakit. Dengan pikiran bahwa saya telah menjalani satu kritis yang bakal tidak dapat bertahan hidup. Karena dengan diare itu menunjukkan bahwa pembelitan dari penyakit ileus itu tadi terjadi pecahnya jaringan usus saya. Sehingga terlambat apa yang akan diambil tindakan operasi itu. Tapi begitu Dr. Swiji sampai di rumah sakit, kakak dan keluarga yang lain sangat kaget, terkejut. Karena apa? Justru dokter itu memberikan check hand, tanda bahwa saya sudah melewati saat kritis untuk memperpendek waktu penjelasan saya. Jadi para dokter akhirnya bingung, kenapa penyakit ileus ini sebelum operasi dia bisa terlepas sendiri dan orangnya dalam keadaan selamat, nggak meninggal. Terus akhirnya dengan proses yang begitu berjalan, dokter ragu-ragu dengan diagnosa pertama ileus itu. Karena untuk menghentikan diare yang begitu gawat, dokter sudah panik. Dia tidak lagi memikirkan obat apa yang harus diberikan. Justru saya sembuh dengan obat yang bisa dicari di pasaran pada umumnya, yaitu SG. Mungkin pemirsa juga tahu bahwa itu obat SG sulfaquanidin yang bisa didapat di mana-mana, obat bebas. Jadi Dr. Swiji ambil tindakan, saya minum hari pertama 5 kali 5 tablet, hari kedua 4 kali 4 tablet, dan hari ketiga 3 kali 3 tablet, terus kemudian turun 3 kali 2, 3 kali 1. Nah, setelah dengan obat yang sangat sederhana dan yang murah itu, saya sembuh. Sembuh, dokter dengan dokter Yap, internis saya, mereka mencari tahu apa sebetulnya yang penyakit yang patut diagnosa menerapkan pada penyakit saya. Sehingga dinyatakan bahwa saya politis. Politis berarti ada peradangan di usus besar saya. Ternyata itu tidak diketemukan. Langsung diagnosa itu berubah menjadi disentri kronis. Ternyata bakteri disentri itu pun tidak diketemukan. Akhirnya mereka berdiagnosa ke TBC usus. Ternyata kuman bakteri TBC pun tidak ditemukan. Nah, ini tadi yang berhubungan dengan kata misterius yang saya sampaikan. Kemudian, berjalannya waktu, saya bisa dipulangkan dan saya sembuh. Tapi apa yang terjadi?
saya bisa melihat kelahiran anak saya yang pertama, dan anak saya yang pertama itu saya bisa juga ikut mengasuh sampai berusia 1 tahun, 1 tahun setengah, tanpa saya ingat ternyata hampir mendekati 2 tahun, sama saat saya bekerja, penyakit itu timbul kembali. Timbul kembali, langsung saya dilarikan ke rumah sakit oleh istri saya, masuk ke rumah sakit Adi Husada. Jadi bukan Erlangga, tapi Adi Husada. Di situ saya dapat satu kamar isi 2 orang, dan kebetulan orang yang di samping saya itu orang yang kena sakit syaraf atau orang gila. Sehingga istri saya yang biasa menunggu saya itu nggak betah dengan suara orang yang jerit-jerit. Ya, bisa maklumi kalau orang gila itu bagaimana. Jadi dia mohon pada rumah sakit untuk diizinkan dipindahkan ke rumah sakit lain. Dan saya dipindahkan ke rumah sakit Darmo dengan dokter yang sama, internisnya dokter Yap, dan juga ahli bedanya dokter Suici. Di rumah sakit Darmo saat itu istri saya mungkin karena istri saya itu sangat setia ya menunggu saya, padahal itu eh, perkawinannya baru beberapa tahun, dia izin sama saya untuk karena lapar, untuk makan di depan kamar saya itu teras ada orang jual bakso atau bakwan ya, dia mungkin sangat lapar. Dia bilang sama saya, "Koko, kamu jangan turun ya, karena kamu tidak diperkenankan bergerak sama sekali." Pada saat dia makan, ini sekali lagi, kesaksian ini benar-benar. Begitu dia makan, saya tidur sendirian karena sebelah saya itu ada pasien seorang insinyur dokter otak, dan dia dikirim ke dokter Stomo untuk operasi karena rumah sakit Darmo dianggap kurang lengkap untuk operasi otak tersebut. Sehingga saya di kamar sendirian. Dan pada saat itu, suatu yang ajaib, saya melihat di depan saya tempat tidur ada kursi dan ada kiriman bunga dari beberapa relasi saya, dan di situ ada 2 kursi, dan kursi yang satu itu datang kembali malaikat yang pernah menjemput saya itu. Dan dari situ karena dia berdiri, saya ikut turun dari tempat tidur itu. Dan dia mengangkat kedua tangannya. Maksud saya juga akan memberikan 2 tangan saya karena saya ingat saya berjanji sama Tuhan saya bahwa setelah saya melihat anak saya bersedia untuk dijemput kembali. Sesuatu 2 tahun kejadian itu, tapi janji tetap ditagih oleh Yang Maha Mulia. Saya ulurkan tangan saya dengan rela, saya dijemput kembali. Tapi apa yang terjadi? Malaikat itu menarik tangannya dan dia hilang. Saya tersungkur di bawah. Kejadian itu membuat istri saya menjerit, panik, dan akhirnya
memanggil banyak dokter, dan saya diangkat kembali ke tempat tidur saya. Berjalannya waktu, dokter pun belum bisa menemukan apa sakit saya. Dan dokter Swiji kembali hanya menggunakan obat SG, sulfaquanitin itu lagi, untuk menyembuhkan saya. Dan saya tahu, karena saya ikuti semua, tidak ada pun satu obat antibiotik atau anti-infeksi. Karena memang mereka semua belum bisa menemukan sakit saya. Dan terjadi satu debat di mana dokter internis misi ingin mencari apa itu penyakit saya. Sehingga dia lakukan, pada waktu itu belum ada alat seperti sekarang yang modern, endoskopi ya. Apalagi MRI, CT scan, dan lain-lain. Jadi pada waktu itu untuk melihat apa yang terjadi dalam usus saya, itu ada alat semacam teropong. Jadi saya cuma lihat pada sebelum dimasukkan ke organ tubuh saya, itu alatnya agak besar seperti sticknya atau pemukul polisi itu, dan mereka menteropong itu. Dokter juga tidak melaporkan apa yang ditemukan, cuma mereka bergurau. Jadi dokter Swiji juga bilang sama saya, kasih tahu dokter ya, seorang pasien masuk rumah sakit bukan untuk diketahui apa sakitnya. Tapi semua pasien mulai masuk rumah sakit hanya satu, yaitu dia sakit ingin pulang sembuh. Jadi menurut dokter Swiji, yang penting saya masuk rumah sakit dalam keadaan sakit dan pulang sembuh. Jadi pasien tidak ingin tahu penyakit saya apa, obat apa yang menyembuhkan saya. Ya, karena dokternya bergurau, saya juga ikut. Nah, begitu dokter Yap datang, saya bilang, kalau dokter Swiji sudah menyampaikan pada saya, dokter Yap nggak usah mencari-cari lagi apa diagnosa sakit saya. Karena dokter Swiji bilang semua pasien itu masuk ke rumah sakit dalam keadaan sakit dan pulang ingin sembuh. Para pemirsa yang terhormat, di sini saya bersharing untuk membuktikan banyak orang kadang-kadang beriman, percaya akan Tuhan itu ada. Namun, tidak semuanya itu 100% bisa dengan teguh mengimani. Namun, dengan apa yang saya alami ini, saya berani bersaksi bahwa memang Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu kepada umatnya, termasuk Anda dan saya. Semoga sharing ini membuat kita semua mau menyandarkan diri pada
kuasa Tuhan, kuasa ilahi menurut agama Anda masing-masing. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.